Bagaimana keadaan Paduka, dokter? Keadaan kesehatan Yang Mulia Bung Karno sedang kritis. Hal ini bukan berarti tidak ada kemungkinan untuk sembuh, namun ada dua kemungkinan terburuk, yaitu menyebabkan lumpuh atau meninggal dunia. Inilah saatnya kita berebut kekuasaan. Kita harus lebih cepat. Kita harus mendahului, jangan mau didahului. Kita harus menghembuskan isu Dewan Jenderal sampai masyarakat percaya bahwa isu itu benar. Saya yakin bahwa segala sesuatu di muka bumi ini berpihak kepada kita. Para pemuda kita juga berlatih dengan keras di Tomboya. Dari hari ke hari mereka semakin keras. Tapi saya ragu apakah ajal Bung Karno sudah semakin dekat, seperti yang dikatakan dokter kepresidenan. Cepat atau lambat, ajal itu akan datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal kapitalis itu menghimpun kekuatan untuk menghalangi kita. Halo, Untung di sini. Halo Untung, segera ke rumah saya. Saya akan menyampaikan pesan dari kawan Aidin. Baik kawan Sam. Kawan Ketua Aidin berpesan bahwa gerakan yang kita lakukan ini merupakan gerakan yang sangat terbatas. Dengan sasaran utama kita adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang kita sebut Dewan Jenderal atau tokoh anti partai. Untuk detailnya nanti sudah saya bahas dalam rapat besar. Ada pertanyaan? Untuk sekarang belum ada kawan Sam. Mengenai apa yang dikemukakan oleh Ketua Cara Gablang, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ketua, bukan berarti saya meragukan hal Dewan Jenderal. Dari mana mendapatkan info itu? Terus terang, saya harus mengungkapkan kekhawatiran saya sudah menentukan partai. Bukan tidak mungkin isu itu diciptakan oleh lawan kita sendiri, dengan tujuan untuk memancing kita sehingga dipaksa konfrontasi secara terbuka. Sebelum membahas hal lain, saya meminta Ketua untuk menjelaskan isu Dewan Jenderal secara terperinci. Terima kasih. Silahkan kawan Yono. Sementara pertanyaan saya sama seperti kawan saya, Kirman. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan pokok saja. Pertanyaan pertama, sama dengan pertanyaan kawan Insinyur Sakirman. Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya ingin meminta agar Ketua menguraikan secara lengkap mengenai pertimbangan kekuatan ABRI. Saya kira saya tidak perlu mengatakan kesetiaan bagaimana yang diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang ada di atas segala-galanya. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir dan ada saat-saat berbicara dan juga ada saat-saat bertindak. Hari ini saya harus mengatakan bahwa hari-hari esok adalah hari tindakan. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu, tapi saya kira Badan Pusat Intelijen harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak, berarti kita tidak punya badan yang bisa dipercaya. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat bila terjadi sesuatu di luar rencana kita. Tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai. Karena itu, saya berani menyebutkan perwira-perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya. Sehubung dengan pertanyaan terakhir, secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai itu sendiri. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya. Ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara ALRI dan AKRI dapat kita netralisir dengan kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan inter mereka masing-masing, sementara AURI membantu memberikan fasilitas. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa yang menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi Jawa adalah kunci kemenangan.
Malam apa ini, Bu? Malam Jumat, ada apa? Tidak apa-apa, sebaiknya kita tidur. Kok kebangun? Ada suara-suara aneh di sini. Cuma mimpi kali, ayo kembali tidur ke kamar. Kenapa fotonya taruh situ, Mas? Iya dong, biar situ kalau Dadang selalu lihat saya. Ah, bisa aja. Ya sudah, kita sebaiknya segera tidur. Masih sakit giginya, Mas? Kok malah nanya? Nah, kalau sakit boleh tidur kan, Mas? Ya justru sakit bikin nggak bisa tidur. Gambar apa itu? Dari tangan Museum Perjuangan di Jogja. Kok kayak kuburan? Kawan-kawan, para jenderal kafir itu menolak buruh dan tani dipersenjatakan, menolak kita sebagai angkatan kelima. Inilah saatnya, inilah malamnya, untuk merebut kembali apa yang dirampok dari rakyat. Malam ini, para jenderal-jenderal kafir itu akan merasakan akibatnya. Hidup Bung Karno! Hidup! Hidup buruh dan tani! Hidup! Hidup Nasakom! Hidup rakyat! Hidup! Ketujuh jenderal itu akan mengadakan kop atas kepemimpinan pimpinan besar revolusi, panglima tertinggi, presiden seumur hidup, Bung Karno. Ingat target kita: Nasution, Letjen Yani, Maijen Suprapto, Maijen Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada. Cakrabirawa. Cakrabirawa. Keluar, Jenderal! Gimana Nasution? Pak Nasution, dia di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh anak saya. Jangan bergerak. Letakkan senjatanya. Gimana Nasution? Saya Nasution. Mas, kok ada orang ya? Kalau begitu saya coba keluar dulu. Ada apa malam malam begini? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Ya sudah, saya mandi dulu kalau begitu. Tidak usah mantri, Jenderal. Paling tidak cuci muka dan berpakaian, toh. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Tembak! Apa arti semua ini? Kami hanya melaksanakan perintah Jenderal. Perintah siapa?
atasan kami. Siapa dia? Silakan, Jenderal, jalan. Apa sebaiknya saya ganti baju dulu? Tidak usah, Jenderal. Cepat, jalan. Ada apa? Keadaan negara penting. Bapak Presiden meminta Anda untuk menghadap sekarang. Baik. Ayo cepat, Jenderal. Kok buru-buru begini? Bu kita ayam. Kok telepon saya diputus? Mas, Kalau begini, saya jangan fitnah. Bapak Presiden sudah menunggu di istana. Jenderal, ayo coba sekarang. Ngapain malam-malam begini? Jam berapa ini? Hampir pagi. Bapak diminta untuk menghadap presiden. Yang bener aja kamu. Gak salah kalian. Kami kira tidak. Itu perintah kami dapat, Jenderal. Kalau begitu, tunggu dulu. Saya berpakaian. Tidak usah. Jalan, Jenderal. Masuk, Bu. Segera masuk ke dalam, Bu. Malam Bu, malam ada apa? kami diminta untuk membawa Bapak menghadap Presiden sekarang. Kapan? Iya, sekarang. Bentar, Bapak masih tidur. Iya. Pak, ada Cakrawirawa. Cakrawirawa, suruh mereka kembali lagi jam 8 nanti. Saya datang lagi jam 8 nanti. Tidak bisa Bu, Bapak diminta menghadap sekarang juga. Terus, bentar. Keluar, Jenderal! Cepat, keluar. Cepat sembunyi. Keluar, Jenderal. Jangan datang ke rumah ini. Ada lampu, ada lampu. Mantap banget sekarang. Keluar, Jenderal. Ini peranakan kaya, Jenderal. Angkat tangan, Jenderal. Cepat jalan, Jenderal. Cepat, Jenderal. Cepat, Jenderal. Kita habis waktu.
kita tidak banyak, Jenderal. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui kalau Dewan Jenderal itu ada. Darah warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Ayo bicara. Mau bicara. Pateni wae. Saya orangnya pelan tapi pasti, Jenderal. Rasa ini kafir, jahanam, setan. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Rasa pisau ini juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Masih tuh mulut. Gimana, Nasution? Ayo jawab. Ayo jawab. Saya pemahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Harum parfum jenderal bukan main. Sampai mengalahkan bau amis darah sendiri. Saya bisa injak sampai mampus, Jenderal. Cepat bicara, Jenderal. Kalau tidak, mata Jenderal akan menikmati karat dari pisau tumpul ini. Mati kau jenderal. Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita, hari yang selalu gemilang, tetapi yang kali ini, hari yang dihinakan oleh bitnahan, dihinakan oleh pengkhianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita, dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata. Kita meneruskan perjuangan TNI. Kita meneruskan tugas yang suci. Kamu semua tidak ada yang lebih tahu daripada yang di sini. Daripada saya sejak 20 tahun, kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin, kita membela cita-cita rakyat kita. Justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban. Kita semua penegakan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu. Kami setia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan membuktikan rekan-rekan, adik-adik,